Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Hamidah. Di sini saya mewakili rekan-rekan penulis untuk mempresentasikan artikel yang kami buat yang berjudul Mendesain Role Play Game Edukasi untuk Pembelajaran Literasi Matematika. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama tentang literasi matematika, yang merupakan kemampuan untuk menggunakan, menganalisis, dan menafsirkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, mencakup juga keterampilan numerasi, berpikir logis, dan pemecahan masalah kompleks yang penting untuk kesuksesan individu. Namun, laporan PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia masih cukup rendah. Nah, sebagian besar itu disebabkan oleh metode pembelajaran tradisional yang terlalu menekankan hafalan rumus dan juga prosedur dibandingkan penerapan praktis. Hal ini mengakibatkan kurangnya motivasi dan juga keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, salah satu solusinya adalah dengan pendekatan yang relevan untuk mengatasi masalah ini, diantaranya adalah dengan pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia atau yang disingkat dengan PMRI. PMRI ini merupakan adaptasi dari Realistic Mathematics Education yang menekankan pembelajaran berbasis konteks nyata, kontribusi siswa dalam menemukan konsep, serta interaksi dalam proses belajarnya. Kemudian untuk medianya, salah satu media inovatif yang berpotensi untuk untuk menjadi solusi dari hal tersebut adalah dengan bantuan game edukasi berbasis role play game, di mana menggabungkan elemen narasi, tantangan, dan juga interaksi untuk memotivasi siswa dan meningkatkan pemahaman konsep matematika berdasarkan konteks di dunia nyata. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan game RPG, game edukasi RPG berbasis pendekatan kontekstual PMRI untuk meningkatkan literasi matematika siswa. Dengan game ini diharapkan pembelajaran matematika menjadi lebih efektif, relevan, dan juga menyenangkan. Nah, ini salah satu bentuk tampilan dari map RPG. Salah satu karakteristik ciri khasnya RPG ini adalah game edukasi yang menekankan adanya narasi alur cerita, sehingga siswa tidak akan langsung mempelajari matematikanya, melainkan dibawa melalui cerita terlebih dahulu sebelum akhirnya siswa akan belajar tentang matematikanya. Kemudian untuk metode penelitian, metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode design research dengan jenis pengembangan studi atau development study melalui dua tahapan, yaitu tahap yang pertama preliminary dan yang kedua tahap formative evaluation. Adapun pada tahap preliminary, fokus yang akan dilakukan peneliti adalah pada analisis kebutuhan dan juga desain. Nah, yang kedua, formative evaluation itu mencakup beberapa hal, di antaranya ada evaluasi mandiri, kemudian ada expert review yang akan dilakukan bersamaan dengan FGD, Forum General Discussion, kemudian juga ada one-to-one ke siswa, small group, dan juga field test. Nah, tahapan-tahapan formative evaluation dapat dilihat pada bagian berikut. Di sini, self-evaluation dilakukan oleh penulis sendiri, oleh peneliti sendiri, kemudian hasil evaluasinya diuji cobakan, divalidasi oleh para pakar. Di sini ahli yang validator ahli di sini terdiri dari beberapa orang, di antaranya ada 3 orang dari dosen yang berafiliasi di beberapa daerah ya dengan tempat-tempat yang berbeda. Kemudian ada 2 orang guru matematika yang juga sering terlibat dan menggunakan game RPG sebagai media pembelajaran, ditambah 1 orang mahasiswa S3. Selanjutnya di waktu yang bersamaan, selain divalidasi oleh para expert saat momen FGD, forum group discussion, dilakukan juga proses one-to-one. One-to-one di sini media akan diberikan kepada beberapa orang siswa untuk menuju validasinya. Kemudian hasil dari tahap ini direvisi dan diujikan kembali pada tahap small group. Pada tahap small group, itu diujikan kepada siswa dengan jumlah yang lebih banyak daripada siswa di tahap one-to-one. Di sini, media diterapkan sekaligus dalam proses pembelajaran. Hasil dari small group ini akan menghasilkan media yang memiliki kepraktisan. Kemudian hasil evaluasi dari tahap small group ini akan dilanjutkan pada field test. Field test dilakukan pada satu kelas siswa untuk menguji bagaimana validitas dan juga kepraktisan dari media yang telah dikembangkan.
Nah, adapun subjek penelitian ini adalah siswa SMP kelas 7 di salah satu SMP di daerah Cirebon. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan juga tes. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan hasil dari setiap langkah penelitian. Adapun indikator kemampuan literasinya dapat dilihat pada tabel. Ini diadaptasi dari PISA, di mana indikator yang pertama ada merumuskan masalah nyata, menggunakan matematika, menafsirkan solusi, hingga level terakhir mengevaluasi solusi. Selanjutnya, pada hasil penelitian, untuk bagian preliminary di analisis kebutuhan diperoleh bahwa berdasarkan wawancara dengan guru di sekolah dan juga siswa, diperoleh bahwa kemampuan literasi matematika masih sangat jarang diterapkan di sekolah. Sementara kebutuhan akan kemampuan literasi matematika untuk siswa ini amat penting, maka direkomendasikan untuk menekankan tentang pentingnya literasi matematika. Adapun konten materinya direkomendasikan dari sekolah bahwa materi aljabar dirasa cocok untuk materi di kemampuan literasi matematika. Hal ini didasarkan pada materi aljabar itu ada di siswa kelas 7. Kemudian siswa kelas 7 ini adalah siswa yang baru masuk ke SMP. Diharapkan ketika siswa kelas 7 ini sudah menguasai literasi matematika, maka untuk kelas 8 dan 9 siswa ini akan mulai terbiasa. Nah, adapun untuk media yang pernah dilakukan di sekolah, umumnya media tersebut masih berupa PowerPoint dan juga beberapa tidak menggunakan media khusus, melainkan hanya bermodalkan spidol dan juga papan tulis. Maka dari itu direkomendasikan untuk membuat suatu media yang interaktif. Hal ini juga berdasarkan wawancara dari siswa bahwa banyak siswa yang merasa bosan dan pembelajarannya terlalu monoton sehingga mengharapkan adanya perubahan dari media yang bisa membuat siswa belajar dengan lebih menyenangkan. Nah, kemudian konteks wisata religi juga dipilih berdasarkan hasil analisis tersebut, bahwa di Cirebon siswa sangat dekat dan kenal dengan konteks wisata religi Cirebon, terutama tentang makam Sunan Gunung Jati. Dan ini merupakan salah satu lokasi yang cukup populer di Cirebon. Nah, kemudian juga untuk lokasinya, ini salah satu rekomendasi juga dilakukan bukan hanya di kelas, melainkan di lab komputer. Ini salah satu tempat yang jarang diterapkan di sekolah, karena umumnya pembelajaran matematika hanya terfokus di kelas siswa itu masing-masing. Namun, ini salah satu rekomendasi untuk membuat siswa menjadi lebih bersemangat saat belajar adalah pembelajaran dilakukan di lab komputer. Maka dari itu, game edukasi yang akan dikembangkan ini nanti akan dibuat dalam format Windows sehingga bisa diakses di komputer tanpa harus adanya koneksi internet. Nah, itu juga kenapa game edukasi RPG dipilih karena selain game ini bisa diinstal di berbagai tempat, dia bisa secara online maupun offline, sehingga bisa dijadikan berbagai pilihan. Kalau untuk offline bisa, online juga bisa. Nah, kebetulan untuk di subjek penelitian ini di sekolah yang kami teliti itu lebih terfokus ke versi offline lewat komputer. Jadi nanti siswa akan memainkannya di lab komputer tanpa harus terkoneksi di internet. Nah, adapun untuk penerapan kemampuan literasi matematikanya itu terdiri dari 3 hal, yaitu ada isi, konteks, dan proses. Isinya di sini meliputi kemampuan ada kuantitas, materi kuantitas, hubungan dan perubahan, kemudian juga ada ruang dan bentuk. Konteksnya di sini meliputi konteks pribadi, pekerjaan, ilmiah, dan juga masyarakat. Dan prosesnya di sini ada yang menggunakan matematika, merumuskan, kemudian juga dengan bernalar. Berdasarkan analisis kebutuhan ini, diperolehlah suatu gambaran flowchart. Flowchart di sini bertujuan sebagai sketsa rancangan game sebelum game itu dibuat. Sebelum game itu dibuat, salah satunya kita menyusun dulu tahapan seperti apa aja yang akan kita siapkan untuk menyusun game tersebut. Nah, di sini kita dapat merancang 4 buah map. Ada 4 buah map, kemudian 2 map di sini berupa introduction, kemudian 2 map berikutnya adalah adanya interaktivitas antara siswa dengan game tersebut untuk menemui beberapa informan dan juga challenge-challenge di sini. Nah, informan-informan di sini berupa informasi tentang alur narasi cerita dari gamesnya dan juga tentang konten matematikanya berupa konten materi aljabar. Di challenge ini merupakan ujian atau tantangan siswa berupa soal-soal literasi matematika. Ketika siswa
gagal dalam challenge pertama, maka dia akan game over. Permainan berakhir dan siswa akan mengulangi dari awal. Tapi ketika dia berhasil, maka akan masuk ke map selanjutnya. Dan ini tahapannya harus dilalui satu persatu dan tidak boleh diloncat. Adapun hasil penelitian untuk tahap desain, ini adalah gambaran untuk 4 map tersebut. Ini yang A itu untuk map pertama, yang B map kedua, yang ketiga itu yang C. Di sini sudah mulai banyak tokoh-tokoh yang perlu siswa kunjungi dan juga ada materi-materi yang akan siswa pelajari di sini. Begitu juga untuk di map yang keempat. Selanjutnya, hasil penelitian ini pada tahap formative evaluation, penelitian ini telah menghasilkan pengembangan media pembelajaran berbasis game edukatif melalui tahapan preliminary dan formative evaluation dengan menghasilkan media pembelajaran yang valid, praktis, dan juga berpotensi meningkatkan literasi matematika siswa. Adapun hasil validasi itu diperoleh pada tahap FGD dan juga one-to-one. Nah, pada tahap validasi ini yang akan dinilai adalah berdasarkan isi, konstruk, dan juga bahasa. Untuk isinya, di sini ada 5 kategori, kesesuaian dengan kurikulum, kesesuaian dengan konsep, kesesuaian dengan karakteristik soal, kemudian materi yang disajikan juga sesuai dengan siswa SMP, dan juga penggunaan konteks Makam Sunan Gunung Jati yang mudah dipahami juga oleh siswa. Adapun pada segi konstruknya, itu yang pertama dari segi konten, yang disajikan dalam medianya berupa konten yang baik, kemudian materi aljabar yang disajikan juga logis dan juga desain permainannya memiliki komposisi warna yang tidak berlebihan. Dari segi bahasa itu ada 4 kategori, meliputi instruksi permainan yang diberikan jelas, kemudian juga bahasa yang digunakan juga mudah dipahami, teks dialognya juga memberikan materi dan instruksi yang jelas, serta kalimatnya tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu. Adapun hasil kepraktisannya itu diperoleh dari small group dan field test, itu ada 4 aspek, yaitu kemudahan penggunaan, aspek bahasa, kegunaan, dan juga unsur edukatif dan kepuasan siswa. Adapun untuk efek potensial itu dilihat dari hasil pengerjaan siswa. Pada dasarnya ketika di games aja itu siswa tidak akan terlihat pengerjaannya. Maka dari itu peneliti memberikan modul tambahan yang mendukung siswa untuk bisa menuliskan langkah penyelesaiannya. Jadi selain siswa memainkan gamesnya, siswa juga menuliskan langkah pengerjaannya dari mana siswa akhirnya dapat menentukan jawaban tersebut. Nah, ini salah satunya di sini kita melihat bahwa siswa mampu merumuskan masalah nyata, kemudian menggunakan matematika, serta menafsirkan solusi. Dan ini juga di unit yang sama, di pertanyaan yang kedua, di sini siswa mampu mengevaluasi solusi. Nah, sebagai contoh di sini yang ditampilkan adalah contoh di unit yang keempat. Total dari soal yang dikembangkan itu ada 4 unit yang terdiri dari 9 butir soal. Nah, dari soal ini terlihat bahwa 4 indikator literasi matematika muncul dalam 2 butir soal di unit 4 tersebut, yaitu merumuskan, menggunakan, menafsirkan, dan mengevaluasi. Berdasarkan temuan ini, berdasarkan temuan ini, media permainan games edukasi itu menunjukkan bahwa games ini memiliki efek potensial dalam mendukung keterampilan literasi matematika siswa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media yang berakar pada konteks yang familiar bagi siswa itu dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja secara matematis dan mengintegrasikan ide untuk memecahkan masalah. Demikian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, adapun kritik dan saran silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.